Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Reski Pratiwi Hasmar di mata pelajaran sosiologi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya. Nah, kembali lagi ya di mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan belajar tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk di faktor penyebab ketimpangan sosial, sebelumnya itu kita belajar tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ada baiknya Ibu ingatkan kembali apa itu ketimpangan sosial ya. Jadi ketimpangan sosial itu adalah tidak seimbang antara hak dengan kewajiban. Nah, biasa juga dikatakan adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi sebelum-sebelumnya juga bisa dilihat di delay itu tentang apa itu ketimpangan sosial dan apa bentuk-bentuknya. Nah, adapun bentuknya itu ada beberapa. Misalnya, yang pertama, ketimpangan antara desa dan kota. Kemudian yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Nah, yang ketiga, ketimpangan antar golongan masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Dan yang terakhir, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Dan ini sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Jadi ketimpangan perbedaan antara desa dan kota, kemudian kualitas sumber daya manusia itu bisa kita lihat juga contohnya, ya. Ibu ambil ini ketimpangan antara desa dan kota. Jadi ada yang timpang antara keadaan kota dengan desa. Kemudian ketimpangan kualitas sumber daya manusia atau pendidikan. Nah, seperti bisa kita lihat pada gambar ya. Nah, kemudian contoh dari ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat bisa kita lihat juga pada gambar berikut. Jadi ada ketimpangan ekonomi antar golongan di dalam masyarakat. Nah, itu bisa kita lihat sebentar faktor-faktornya ya. Nah, kemudian ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Nah, kemudian ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Dan yang terakhir ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Nah, Ibu perlihatkan contoh. Bahkan dalam satu tempat, dalam satu wilayah itu ada yang timpang. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut kan. Di mana dalam satu tempat secara kontras itu ada bangunan tinggi, kemudian di sampingnya ada pemukiman kumuh. Nah, itu jelas-jelas menggambarkan adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nah, dari sini kita bisa lihat
beberapa bentuk ketimpangan sosial itu jelas terjadi karena ada beberapa faktor. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui kegiatan pembelajaran ini, anak-anakku sekalian diharapkan dapat mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan sosial. Jadi ketika kalian di luar sana melihat adanya ketimpangan sosial, bentuk-bentuk ketimpangan, kalian bisa tahu, oh ini yang menyebabkan ini. Dan itu kita bisa lihat dari faktornya, itu kita bisa lihat upaya apa saja yang bisa kita lakukan. Tapi untuk hari ini kita fokus di faktor penyebab ketimpangan sosial saja, ya. Jadi faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, faktor penyebab ketimpangan sosial itu ada faktor internal, ya. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Jadi biasanya itu berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, sifatnya juga ini faktor internal karena dari dalam diri itu biasanya lebih ke faktor kultural, ya. Faktor kultural atau faktor budaya yang biasanya itu berasal dari nilai-nilai yang dipegang teguh sama masyarakat. Sama sikap mental yang biasanya itu belum siap terima perubahan. Mungkin dari sini anak-anakku sudah kayak ada bayangan, oh kayaknya saya pernah dengar ini tentang faktor kultural, tentang nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat dan sikap mental yang belum siap menerima perubahan. Jadi dari dalam diri kita sendiri, dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, biasanya ada perubahan misalnya dari apa, kompor biasa, kompor minyak tanah ke kompor gas, itu biasanya ada dulu ada istilahnya ketidakinginan berubah, karena belum terbiasa, ya. Nah, kemudian yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu yang berasal dari luar kemampuan individu itu. Nah, yang biasanya yang dari luar ini yang biasanya membatasi seseorang. Seseorang itu, individu itu mau berubah, tapi ada beberapa untuk akses memanfaatkan kesempatan ini yang tidak ada, atau ada yang membatasi. Nah, ini biasanya dikategorikan sifat faktor struktural. Nah, jadi suatu keadaan yang dipengaruhi oleh struktur, ya. Misalnya pola hubungan dalam masyarakat. Nah, misalnya saat ini mungkin anak-anakku sekalian ada yang sudah menikmati yang namanya live streaming Smart School. Tapi di luar sana mungkin ada juga anak-anak yang ingin juga ikut live, tapi karena akses jaringannya itu akhirnya mereka terbatas sampai di nonton delaynya saja misalnya. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan dan memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia itu karena adanya faktor struktural ini, ya, yang biasanya mengatur masyarakat, bisa kebijakan juga. Oke. Nah, sampai di sini ya faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian ada lagi beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial. Nah, yang pertama kondisi demografis. Nah, kondisi demografis itu biasa dilihat dari jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Nah, sebentar Ibu akan jelaskan ya. Kemudian yang kedua, kondisi pendidikan. Jadi, keadaan pendidikan juga bisa mengakibatkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nanti sebentar kita kupas. Kemudian kondisi ekonomi. Nah, ini yang dikatakan kondisi ekonomi itu katanya menjadi penyebab utama dari ketimpangan ini, ketimpangan sosial. Kemudian kondisi kesehatan seseorang juga itu bisa mempengaruhi yang namanya ketimpangan sosial. Kemudian kemiskinan. Nah, selanjutnya kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, banyak kurang lapangan pekerjaan, tapi banyak yang mencari pekerjaan, ya. Nah, kemudian perbedaan status sosial dalam masyarakat. Jadi perbedaan status juga bisa mempengaruhi ketimpangan sosial yang ada. Kemudian letak geografis suatu wilayah juga berpengaruh terhadap ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kemudian stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Nah, kemudian sikap prejudice atau sikap berprasangka, ya.
Nah, seperti yang faktor struktural tadi, kultural, kemudian yang terakhir itu diskriminasi. Jadi ini yang akan kita bahas ya. Nah, Ibu akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita masuk di kondisi demografis. Nah, kondisi demografis itu dilihat dari jumlah penduduk, seperti yang Ibu bilang tadi, komposisi penduduk, persebaran penduduk. Nah, kondisi penduduk bisa kita lihat di sini, jumlah penduduknya. Nah, di Indonesia saat ini sudah 275 juta sekian-sekian. Nah, kita di Indonesia, jumlah penduduk kita ya. Nah, jadi apa kira-kira yang bisa menyebabkan ketimpangan sosial dari jumlah penduduk ini? Nah, jadi kalau jumlah penduduk yang besar tidak sebanding dengan fasilitas sarana dan prasarana yang ada, makanya terjadi ketimpangan ya. Nah, sama halnya dengan komposisi penduduk. Kalau komposisi penduduk itu bisa dilihat dari usia dan jenis kelamin penduduk. Jadi ini dilihat dari produktif dengan tidak produktifnya masyarakat dalam satu wilayah ya. Jadi apabila dalam satu wilayah itu terdapat mayoritas penduduk dengan usia produktif, nah biasanya itu 18 sampai 40 tahun. Nah, maka produktivitas masyarakat juga akan tinggi. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya produktif masyarakatnya, otomatis dalam satu wilayah itu bisa juga berkembang ya. Tapi ketika ketika tidak produktif dalam satu wilayah itu, dan biasanya itu ada di daerah, itu akan terjadi ketidakseimbangan ya. Ini akan mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi dalam wilayah tersebut. Nah, makanya terjadi ketimpangan. Nah, sama halnya dengan persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan pembangunan yang hanya terpusat pada satu daerah saja. Nah, masalahnya adalah biasanya wilayah lain ketika melihat satu pusat itu berkembang, itu mereka akan berbondong-bondong ke sana mencari pekerjaan, sementara wilayahnya sendiri tidak dimajukan ya. Itu persebaran penduduk. Nah, seperti kita lihat di sini, Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi rata-rata persebaran penduduk itu lebih ke Jawa ya. Kita di mana Sulawesi? Oh, ini di Sulawesi Selatan. Jadi memang di sini, padahal kalau dilihat di peta, yang imut-imut itu Jawa ya. Tapi di sana yang berkembang pesat. Dan di sana yang menurut orang itu lapangan pekerjaan itu lebih banyak lagi ya. Jadi ini datanya. Oke, kita masuk di kondisi pendidikan. Nah, kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan sosial elevator, yaitu saluran mobilitas vertikal yang efektif. Nah, biasanya itu seseorang bisa meningkatkan statusnya ke level yang lebih tinggi dengan mengenyam pendidikan. Jadi ada istilahnya sekolah ya. Sekolah supaya dapat pekerjaan. Nah, ketika kamu sudah punya keterampilan dari hasil sekolahmu itu insya Allah akan mendapatkan pekerjaan secara gampang ya. Itu istilah orang tua. Nah, dari pendidikan ini kualitas SDM tentu akan lebih baik, dan ini sangat berguna untuk pembangunan suatu wilayah. Jadi ketika kondisi pendidikan dalam satu wilayah itu bagus, otomatis sumber daya manusianya juga akan lebih bagus lagi, akan lebih berguna ya. Nah, masalahnya adalah kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada penjelasan sebagai kebutuhan primer, pendidikan bisa mengalami ketimpangan. Apa yang mempengaruhi ketimpangan tersebut? Fasilitas, kualitas, dan mutu pendidikan itu. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tidak semua siswa di seluruh pelosok Sulawesi Selatan bisa menikmati live streaming ini ya. Jadi ada yang tidak mendapatkan jaringan misalnya daerahnya, atau yang terpencil, ada yang daerah yang tidak ada listriknya misalnya ya. Dan itu ada di sini di Sulawesi. Nah, seperti ini. Jadi tidak semua siswa, murid, peserta didik itu sekolahnya mereka nyaman ya. Tidak semua merasa nyaman sama yang namanya sekolah, karena ada beberapa di daerah misalnya itu semangatnya untuk belajar tinggi,
tapi fasilitas kualitas yang kurang, ya. Nah, ini biasanya berlaku di daerah-daerah terpencil. Nah, seperti ini. Murid SD Negeri Samudra Jaya. Nah, itu rusak. Bisa dilihat di sini ya lantainya. Tapi siswanya banyak, muridnya banyak karena semangat untuk belajar itu ada, tapi fasilitas kurang. Nah, itu kondisi pendidikan kita di tanah air. Nah, kemudian yang ketiga itu kondisi kesehatan. Nah, sama dengan pendidikan, kondisi kualitas kesehatan, layanan kesehatan itu berbeda antar daerah. Jadi ini bisa memicu ketimpangan. Nah, fasilitas kesehatan yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya itu dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa orang itu dikunjungi sama dokter. Ada juga biasanya kita misalnya di kota itu kalau namanya fasilitas kesehatan itu semuanya ada, ya, semuanya ada, aksesnya juga ada, pokoknya gampang. Bahkan kalau kita di daerah Kabupaten Bantaeng itu ada namanya BSB, itu melayani sampai ke pelosok, dijemput misalnya pasiennya, kita sih sama nelpon, di sini ada pasien begini, kemudian kita akan dijemput, kalau bisa diobati di sana, kalau tidak kita dirujuk ke puskesmas terdekat. Tapi yang seperti itu tidak berlaku di daerah-daerah terpencil, ya. Syukur-syukur ada dokter, ya, karena dokter saja sebagian besar itu hanya melaksanakan istilahnya prakteknya di sana biasanya, ya. Kecuali ada juga dokter yang betul-betul hati nuraninya itu memang untuk melayani masyarakat, ya. Ada beberapa yang seperti itu juga. Jadi kualitas pelayanan kesehatan itu kurang, berbeda dari wilayah lain dengan wilayah lainnya, ya. Jadi bisa kita lihat di sini penyebab ketimpangannya, ya. Oke, kemudian yang keempat kondisi ekonomi. Jadi seperti yang Ibu bilang di awal tadi, faktor ekonomi itu dikatakan penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial. Nah, jadi jika sebuah daerah memiliki sumber daya alam serta produksi yang melimpah, maka akan lebih tinggi status ekonominya. Begitupun sebaliknya. Nah, begitu pula dalam sisi individu. Jadi orang dengan ekonomi rendah akan lebih susah mendapatkan akses dibandingkan dengan individu dengan ekonomi menengah atau tinggi. Nah, itu kalau misalnya kondisi ekonominya sulit, pendidikan susah, ya, pendidikan sekolah susah, kesehatan susah, semuanya. Makanya dikatakan penyebab utama. Nah, sama halnya dengan dikatakan bahwa dalam satu daerah itu berbeda sumber daya alamnya. Jadi ada yang punya sumber daya sendiri, ya, yang bisa diolah sendiri, itu biasanya status ekonominya itu lebih tinggi, beda dengan yang tidak ada sumber daya alamnya atau rendah sumber daya alamnya, ya. Nah, kemudian yang kelima, kemiskinan. Ketidakberdayaan sebuah kelompok masyarakat dalam pekerjaan menimbulkan kemiskinan. Jadi berbeda dengan orang kaya yang memiliki segala fasilitas untuk memberdayakan dirinya. Nah, sama yang dijelaskan tadi, kemiskinan sama kondisi ekonomi itu kaitannya sangat erat, ya. Nah, jadi kalau kita miskin, jelas kita tidak bisa bergerak bagaimana caranya supaya kita bisa sekolah misalnya, ya, atau supaya bisa memeriksa kesehatan, melihat seperti apa saya ini, bakat saya di mana, biasanya seperti itu. Bahkan ada beberapa masyarakat yang kalau sudah kadung pasrah mengatakan bahwa ya miskin, kita di sini saja, tinggal sisa menunggu bantuan, ya. Jadi itu biasanya faktor internal, itu masuk di kategori faktor internal, ya. Nah, kemudian yang keenam, kurangnya lapangan kerja. Nah, lapangan kerja di sini dari kurangnya lapangan pekerjaan, maka pengangguran akan timbul. Akibatnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sebuah kelompok masyarakat terjadi, ya. Jadi ada yang mengatakan lapangan kerja, kalau dilihat itu lapangan kerja itu banyak, ya.
lapangan kerja banyak. Nah, seperti yang tadi, yang jumlah penduduk, lapangan kerja memang kelihatan banyak, tapi masalahnya adalah sumber daya manusia yang mau cari pekerjaan itu juga besar, ya, banyak. Makanya ada ketimpangan. Nah, jadi kurangnya lapangan kerja, kita kalah bersaing dengan orang di luar, orang yang dari luar masuk, sumber daya manusia kita, akhirnya timbullah pengangguran. Nah, pengangguran ini yang biasanya menyebabkan yang namanya tingkat kriminalitas itu tinggi, ya. Jadi keamanan kurang. Nah, makanya dikatakan kurangnya lapangan pekerjaan itu juga sebagai faktor penyebab ketimpangan sosial. Kemudian kesenjangan antara masyarakat tenaga kerja dan pengangguran menjadi semakin besar karena lapangan pekerjaan sempitnya, seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi masyarakat yang banyak, ya. Nah, ini kenapa ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, seperti yang Ibu bilang tadi. Banyaknya tenaga kerja, tapi lapangan pekerjaan kurang. Kemudian kemajuan teknologi juga itu mengakibatkan adanya kurangnya lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan manusia awalnya itu bisa digantikan sama yang namanya teknologi, ya. Kemudian kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Jadi seperti yang Ibu dibilang tadi di kondisi pendidikan, ya, biasanya meskipun kita mau sekolah tinggi-tinggi, tapi kondisi ekonomi membatasi atau fasilitas yang membatasi, akhirnya kita susah untuk mencari pekerjaan, ya. Kemudian ini kurangnya pendidikan dan keterampilan. Kemudian yang terakhir tingkat kemiskinan dan pasar global, yang seperti Ibu bilang tadi, tingkat kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Nah, pasar global, jadi ada yang dari luar bisa juga ikut masuk di sini mencari pekerjaan, ya. Jadi itu akibat juga dari globalisasi ini. Kemudian yang ketujuh, perbedaan status sosial masyarakat. Nah, perbedaan ini bisa ada karena adanya pelapisan status sosial di masyarakat. Jadi, hal tersebut meliputi usia, kekuasaan, kekayaan, serta kualitas sumber daya manusia. Jadi, itu yang bisa kita lihat, ya. Jadi, semakin tinggi status sosialnya seseorang, nah, pemberdayaan individunya itu juga semakin besar. Jadi bisa meningkatkan kualitas diri, aktualisasi diri, sehingga bisa aksesnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus itu ada, besar. Beda dengan yang status sosialnya rendah. Nah, yang kesembilan, stratifikasi sosial, seperti yang perbedaan status sosial tadi. Nah, stratifikasi sosial ini juga berpengaruh terhadap ketimpangan sosial yang ada, ya. Nah, misalnya sistem stratifikasi sosial tertutup yang tidak memberikan peluang kepada anggota strata tertentu untuk berpindah ke strata lain. Nah, biasanya seperti itu. Itu sistem, kita kan punya sistem stratifikasi ada yang tertutup, ya. Ada istilahnya ketika kamu sudah di situ di lapisan bawah itu kamu tidak bisa lagi berpindah ke lapisan atas. Itu stratifikasi sosial tertutup. Nah, apapun kecuali dia menabrak yang namanya aturan yang sudah ada, ya. Nah, selain itu pada masyarakat yang menganut sistem kelas sosial, status orang ditentukan oleh keahlian yang dimilikinya. Nah, berkaitan lagi dengan yang tadi, kondisi ekonomi, kemiskinan dan sebagainya, pendidikan, ya. Nah, sesuai keahlian kalian, sesuai keahlian kita, ya. Apakah kita ahli di situ? Apakah kita mau belajar meningkatkan kualitas agar bisa naik ke status yang lebih tinggi. Oke. Yang ukuran status sosial ekonomi, ukuran kekayaan. Jadi bisa dilihat dari ukuran status sosial ekonomi seseorang itu, bisa dilihat dari ukuran status berikut. Ada ukuran kekayaan, kemudian kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jadi kapan kita terampil, kita bisa naik di status yang lebih tinggi. Nah, seperti ini, ya. Golongan atas. Golongan atas itu rata-rata orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Nah, kemudian golongan menengah.
pegawai kantor, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Nah, biasanya di golongan menengah ini dia biasanya lebih ke arah bilang, oh kita hanya sampai di sini, oke, sampai di sini saja. Nah, biasanya itu juga keturunan-keturunannya sama seperti itu. Nah, sama dengan golongan bawah buruh tani dan budak. Biasanya buruh tani di apa istilahnya ditahan oleh yang ditekan sama yang namanya keadaan, kondisi ekonomi, ya. Jadi susah untuk naik kembali. Kemudian yang letak geografis, ya. Letak geografis. Nah, suatu negara memiliki geografi yang berbeda. Contohnya saja Indonesia, negara kepulauan. Nah, kita negara kepulauan, ya. Pulau-pulau kecil belum dikelola dengan baik sehingga terjadi ketimpangan, ya. Jadi bisa kita lihat di sini jumlah pulau di Indonesia itu mencapai 17.000. Nah, pulau yang paling banyak penduduknya itu di Jawa, ya. Nah, jadi karena keterbatasan yang namanya akses, akhirnya ada beberapa pulau kecil yang aksesnya untuk dikelola itu kurang, sehingga terjadi ketimpangan antara wilayah satu, antara yang pulau satu dengan pulau yang lainnya. Ya, jadi seperti yang dilihat dari letak apa istilahnya tadi yang nomor 1 yang jumlah penduduk, ya, jumlah penduduk, persebaran penduduk sama komposisi penduduk. Nah, biasanya yang pulau-pulau kecil itu malah ke tempat yang lebih banyak penduduknya untuk cari pekerjaan, sehingga pulau-pulau yang kecil itu malah ditinggalkan sehingga tidak maju, ya. Nah, ini. Kemudian sikap prejudice. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi tentang faktor kultural, ya. Jadi sikap prejudice adalah sikap berdasarkan pada generalisasi atau menggeneralisasikan sesuatu tidak berdasarkan realitas dan cenderung subjektif. Jadi kita kadang biasa menyimpulkan begitu saja sesuai dengan pemahaman kita tanpa melihat keadaan yang sebenarnya. Nah, ada beberapa masyarakat yang punya sikap seperti ini. Nah, sehingga untuk mendapatkan perubahan itu mereka keinginannya itu cenderung lebih rendah, ya. Nah, kemudian sikap prejudice bisa diarahkan pada kelompok orang dari kelas sosial, jenis kelamin, umur, partai politik, ras, atau suku tertentu. Jadi berprasangka kepada sesuatu, ya, berprasangka kepada sesuatu dan biasanya lebih ke arah negatif, ya. Jadi dapat menjurus pada sikap stereotip, yaitu sikap mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka atau tidak suka. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa kadang ada beberapa masyarakat itu yang tidak melihat realitas sosial yang ada, tapi lebih ke arah pemahamannya. Jadi cenderung menyimpulkan sesuatu, tidak melihat pada apa yang dibawa sama si agen perubahan ini. Nah, itu bisa menjurus pada sikap rasis, ya, rasisme. Kemudian diskriminasi. Nah, diskriminasi itu sendiri adalah penyangkalan hak kelompok warga negara yang sebenarnya berlaku untuk semua warga. Jadi ada pendiskriminasian di sini, ada perbedaan di sini. Jadi biasanya itu muaranya itu adanya dari ketidakadilan. Nah, muaranya adanya ketidakadilan. Jadi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat apabila disebabkan oleh faktor ketidakadilan dalam pendistribusian itu akhirnya akan yang seperti ini, ya, ketimpangan sosial akan terjadi. Ada ketidakadilan dalam suatu masyarakat. Biasanya kan dalam satu masyarakat itu ada yang melihat bahwa kalau digabungkan, dikaitkan dengan sikap prejudice tadi, ya, biasanya ada orang yang datang untuk mengubah sesuatu yang dianggap masyarakat itu, menurut masyarakat itu nilai-nilainya itu teguh, nilai-nilai teguh yang dipegang masyarakat, ya, kebiasaan masyarakat, padahal untuk kebaikan mereka sendiri itu akhirnya dikatakan dia bukan orang yang tepat,
Nah, sikap masyarakat tersebut menganggap bahwa dia bukan orang yang tepat. Nah, biasanya itu berlaku dalam satu wilayah, dalam satu daerah, menganggap bahwa ketika dia sudah bukan putra daerah, dia tidak pantas untuk memimpin di sini. Dia tidak pantas untuk mengubah daerah kita. Nah, itu namanya sikap prejudis dan diskriminasi. Nah, jadi sampai di sini Ibu akan simpulkan. Jadi faktor penyebab ketimpangan sosial yang kita jelaskan tadi, yang pertama kondisi demografis, itu Ibu sudah jelaskan tentang jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi seseorang itu bisa mengakibatkan ketimpangan sosial. Nah, ini kondisi ekonomi inilah yang dianggap faktor utama penyebab ketimpangan sosial. Karena dari kondisi ekonomi itu bisa orang menganggap bahwa saya tidak bisa sekolah misalnya, ya, saya tidak bisa memeriksa kesehatan, akhirnya kemudian menjadi miskin. Kondisi pendidikan dari wilayah satu dengan wilayah lain itu berbeda, apalagi desa dengan kota, ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi fasilitas, kualitas, dan mutu pendidikan yang ada itu berbeda dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, kondisi kesehatan, fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, ya. Jadi dari wilayah satu, wilayah lain itu berbeda. Kemudian kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan perbedaan status sosial masyarakat. Dan kedelapan, letak geografis suatu wilayah juga menentukan ketimpangan sosial. Kemudian yang ke-10, sikap prejudis, dan yang terakhir adalah diskriminasi. Ada beberapa soal yang Ibu siapkan. Nah, berikut soalnya. Jadi ada di sini penjelasan tentang kota dengan desa. Kemudian kota pendapatannya tinggi, desa pendapatannya sedang. Nah, sementara kondisi kesehatan di kota tinggi, kondisi kesehatan di desa rendah. Nah, berdasarkan tabel tersebut, yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan sosial antara masyarakat desa dan kota, yang pertama bisa kita lihat di sini, pencapaian pembangunan masyarakat kota tinggi. Oke, tapi bukan itu, ya. Ini kata kuncinya di ketimpangan sosial berdasarkan menjadi penyebab ketimpangan sosial antara masyarakat desa dengan kota. Nah, kemudian pembangunan fasilitas kesehatan tidak merata, ya. Kemudian yang ketiga, pendapatan penduduk kota cenderung tinggi. Nah, kemudian D, sikap pasrah pada masyarakat desa dalam bekerja. Ini tidak ada kaitannya, ya. Kemudian masih maraknya korupsi dana pembangunan desa. Itu bisa jadi, tapi bukan itu yang kita cari. Nah, yang mana jawabannya? Bisa kita lihat. Oke, karena ini membahas tentang kesehatan, maka jawabannya adalah pembangunan fasilitas kesehatan yang tidak merata. Nah, oke. Yang kedua, nah ini ada soal yang agak panjang. Nah, Manda adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Setiap mengikuti olimpiade atau lomba, dia selalu memenangkan perlombaan tersebut. Nah, ini si Manda cerdas. Pembina dan guru-guru di sekolahnya kemudian memotivasi Manda untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi orang tua Manda tidak setuju dengan alasan khawatir anaknya akan terpengaruh pada kehidupan kota. Ya. Kehidupan kota ini, kata kuncinya kita bisa lihat di sini, khawatir, ya. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, sikap orang tua Manda dapat dikategorikan sebagai faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, lihat faktor internal,
kondisi ekonomi, nah bukan ini yang dikhawatirkan orang tua Manda ya, kondisi kesehatan, diskriminasi, dan sikap prejudice. Nah, dari sini, dari alasan khawatir ini, itu bisa kita lihat bahwa orang tua Manda itu berprasangka pada hal yang belum jelas, ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, cermati pernyataan berikut. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, adanya ketidakadilan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Kemudian yang keempat, kurangnya hubungan sosial antar individu satu dengan lainnya di lingkungan masyarakat. Yang kelima, ketidakberdayaan golongan miskin dan intimidasi yang membuat terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Nah, kalau kalian dapat soal yang seperti ini, yang pertama yang akan kalian baca itu adalah ini. Ini ya. Ini, langsung di bagian ini. Berdasarkan pernyataan di atas yang menjadi faktor penyebab munculnya diskriminasi ditunjukkan oleh nomor. Oke, jadi kata kunci di sini adalah diskriminasi, ya. Jadi diskriminasi kita lihat nomor 1, adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai kehidupan. Bukan ya, adanya ketidakadilan di lingkungan masyarakat. Oke, adanya ketidakadilan di lingkungan masyarakat. Kemudian, ini. Adanya tekanan dan intimidasi. Tekanan, intimidasi. Ketidakadilan. Kemudian, jawabannya sudah muncul. Ketidakberdayaan golongan miskin dan intimidasi yang membuat terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Oke, jadi jawabannya adalah 2, 3, dengan 5. Jadi ini salah satu cara anak-anak bagaimana caranya menjawab dengan cepat. Karena ketika kalian baca yang ini seperti yang Ibu lakukan tadi, itu habis di sini waktunya ya. Tapi ketika kalian sampai di sini, diskriminasi, langsung lihat kata kunci saja. Oke. Sampai di sini mata pelajaran kita hari ini. Jadi anak-anakku sekalian, semoga hari ini lebih berkah, lebih bermanfaat. Nah, Ibu punya quotes of the day hari ini. Jangan biarkan ketimpangan membuatmu berhenti berharap, karena sesungguhnya yang bisa mengubah diri adalah usaha, harapan, dan mimpi dari kita yang terjaga. Jadi anak-anak jangan terkecoh sama yang namanya keadaan, ya. Jangan karena kalian anak di pelosok, kemudian harapan kalian untuk mencapai cita-cita kalian itu berhenti. Karena biasanya itu sesuatu itu adanya dalam diri kita. Jadi banyak orang-orang yang dari pelosok yang bisa memimpin, ya, yang bisa kemudian berusaha untuk lebih baik lagi. Nah, kalian salah satunya, ya. Kalian semua salah satunya. Oke anak-anak, baiklah untuk hari ini alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.